Enggak kita. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma Yang terhormat Bapak Kusnyator SPD selaku Kepala SMA Negeri 49 Jakarta serta para wakil, yang kami hormati Bapak Supriyadi SPD selaku Kasubdit SMA Negeri 49 Jakarta, yang kami hormati para pembina Romis SMA Negeri 49 Jakarta, yang kami hormati para dewan yang namanya tidak bisa dijelaskan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat, yang kami hormati Ibu Sulistiawati selaku Sekretaris Komite, yang kami hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Khairul Soleh yang akan mengisi acara pada hari ini, serta kakak-kakak dan teman-teman yang kami banggakan. puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan acara Isra Mi'raj tanpa ada halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat dan para nabi. Semoga kita termasuk golongan yang terdapat syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Faredia Tikras dari 10 MIPA 4 dan rekan saya Khadijah Ahmad Saja dari 10 MIPA 2 selaku pembawa acara Isra Mi'raj pada pagi hari ini. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pengumuman MC. Yang kedua, pembacaan tilawah dan seri tilawah. Yang ketiga, sambutan ketua panitia. Yang keempat, sambutan wakil ketua OSIS. Yang kelima, sambutan ketua OSIS. Yang ketujuh, yang keenam, sambutan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Yang ketujuh, sambutan sekretaris komite. Yang kedelapan, sambutan kepala sekolah. Yang kesembilan, acara inti, yaitu ceramah keagamaan oleh Ustaz Khairul Soleh. Yang ke-10, tanya jawab, dan yang terakhir penutupan. Baiklah, tanpa berlama-lama menunggu, langsung saja kita ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu pembacaan tilawah dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Kadafa Hadian Kuncoro dan Kak Intan Merakan. Pada Kak Intan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'anu innahu kana 'abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lu'anna 'aluwan kabira. Shadaqallahul 'azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat
dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku, wahai keturunan orang yang kami bawa bersamamu. Sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sekarang ada yang tilawah susah anak-anak. Buat antuk. Kepada Kadafa dan Aisyah, agar sadar diri. Dan yang ketiga yaitu sambutan ketua panitia yang akan disampaikan oleh Kamu Menghadapi selaku ketua panitia. Pada Kamu Menghadapi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Kusnyanto SPD Al-Mukarram Al-Faidus Saleh MPDI atau yang biasa dikenal dengan UKS, komite, para dewan guru, serta teman-teman yang saya sayangi, yang tidak dapat sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan Isra Mi'raj tahun 1443 Hijriah. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah menghadiri dan mensukseskan acara ini. Semoga acara Isra Mi'raj nanti berjalan lancar dan tanpa ada satu halangan apapun. Dan kami selaku panitia ingin memohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kamu Menghadapi atas sambutannya. Acara yang keempat yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Pak Muhammad Reza Julianta selaku Wakil Ketua Osis SMA Negeri 49 Jakarta. Kepada Paraihan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kusnyanto SPD selaku Kepala SMA Negeri 49 Jakarta. Yang saya hormati Bapak Supriyadi SPD selaku Kasubag Tata Usaha SMA Negeri 49 Jakarta. Yang saya hormati para pembina SMA Negeri 49 Jakarta. Yang kami hormati para dewan guru yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Khairus Saleh yang akan mengisi acara pada hari ini. Saudara kakak dan teman-teman yang kami banggakan, yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk melaksanakan kegiatan peringatan Hari Besar Isra Mi'raj. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para tabi'innya. Semoga kita termasuk dari golongan yang mendapat syafaatnya di yaumul akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya hanya akan menyampaikan beberapa informasi mengenai Rohis. Yang pertama yaitu tentang kegiatan Rohis. Kegiatan Rohis sudah tentu banyak karena salah satunya yaitu
peringatan Hari Besar Islam yang diadakan setiap tahunnya. Dan yang sedang kita laksanakan ini merupakan salah satu dari peringatan Hari Besar Islam tersebut. Jadi kami memohon dukungannya pada hadirin baik berupa fisik maupun materi. Yang kedua, perlu diketahui bahwa Rois tidak akan pernah untuk pendaftaran bagi siswa-siswa SMA Negeri 49 Jakarta. Jadi bagi teman-teman yang ingin aktif di kepengurusan Rois bisa langsung hubungi saya atau ke Ketua Rois yaitu Haris Batubang. Dan juga kepada teman-teman yang ingin ikut memimpin tadarus harian kami Rois akan menerima dengan senang hati dan bisa langsung menghubungi kami. Esko Rois ini sangat terbuka untuk warga SMA Negeri 49 Jakarta. Terakhir, terima kasih kepada Bapak Kusnyoto SPD, Pak Sofi, dan guru-guru yang telah mengizinkan dan memercayai kami untuk mengurus sekaligus melaksanakan kegiatan yang diadakan setiap tahunnya. Terima kasih juga kepada panitia yang ikut menyusun acara ini dengan baik dan juga sudah mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Serta terima kasih kepada hadirin yang ikut menyusun acara pada hari ini. Semoga di acara-acara berikutnya bisa lebih baik lagi. Itu saja dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan karena kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kalian atas sambutan. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Konsultan Rabi Maulana selaku Ketua OSIS SMA Negeri 49 Jakarta. Kepada Konsultan Rabi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 49 Jakarta Bapak Kusnyoto SPD beserta para wakil. Yang saya hormati Kepala Subbagian Usaha SMA Negeri 49 Jakarta Bapak Supriyadi. Yang saya hormati para guru beserta staf sekolah. Yang saya hormati para komite dan juga Ustadz Khairul Soleh selaku pengisi acara pada hari ini. Yang saya hormati Ketua Rohis beserta wakil, Ketua Panitia beserta rekan-rekan dan juga teman-teman Rohis lainnya, dan juga kakak-kakak, adik-adik serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelum memulai saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah menyusun acara dengan sebaik-baiknya dan juga telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sedikit sambutan pada awal acara hari ini. Pertama-tama mari bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmatnya kita tidak berkumpul di acara pagi hari ini. Tidak lupa pula salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang. Semoga kita semua dapat selalu mendapatkan syafaatnya hingga yaumil akhir kelak. Para hadirin semua, selamat datang pada acara hari ini. Kita semua tahu bahwa kita hadir di sini untuk memperingati Hari Isra Mi'raj. Acara yang hari ini akan diisi dalam bentuk tausiah oleh Ustadz Khairul Soleh. Semoga para hadirin dapat bersemangat dan juga dapat mendapatkan manfaat dengan cara mendengarkan dan juga menyimak isi dari tausiah nanti. Oleh karena itu saya sangat berharap agar acara ini dapat berjalan dengan selancar-lancarnya sesuai dengan rencana yang telah direncanakan. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kalian atas sambutan. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Sofi SI selaku wakil kepala sekolah bidang timur. Pada Bapak Muhammad Sofi SI kami persilakan. Kalau bisa aja ya. Ini pinjam yang ini. Pinjam besar. Angkat saya kan langsung ya. Enggak ada Bapak ada. Ada sesnya Bapak. Sidul. Saya dulu baru. Terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah wa syukran lillah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dengan like mana nih storingnya? Nah, storing itu. Rabbi israhli sadri. Ini kali. Itu yang itu materi kan. Ini kali storingnya. Udah pada. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wasi'an. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati Bapak Usnyoto selaku pimpinan di sekolah kita ini yang kita cintai, SMAN 49 Jakarta. Lupa. 48 tambah 1 tambah 1. Sengaja biarin yang lainnya pada dengar ya. Jadi kalau Ustadz sengaja disalahin padahal memang salah sebetulnya ya. Para dewan guru khusus, wabil khusus Al Mukarram Al Ustadz UKS, kalau di channelnya ini channel UKS ini, sahabat dari Ibu Riana ya. Sekali apresiasi sangat beliau ini, kita suka ngaji di YouTube-nya Pak. Kami laporkan bahwa kegiatan ini insya Allah anak-anak kita telah berupaya dan melaksanakan ini dengan jadwal yang sudah kita persiapkan Pak ya. Sekaligus juga ini menghantarkan doa untuk kesuksesan para kelasnya Pak Kus. Mudah-mudahan anak-anak kita ini lulus dari SMAN 49 Jakarta ini 100%. Kemudian juga bisa minimal 90% diterima di perguruan tinggi negeri. Amin. Kalau kemarin itu ada sekitar 7, nah kita ini yang kelas 12 masuk di perguruan tinggi negeri ya. Kepada adik-adiknya yang akan menyusul, mungkin nanti harus lebih semangat dan bisa mencontoh dari kakak-kakak kelasnya ini, sehingga apa yang dicita-citakan senantiasa bermanfaat buat diri anak-anakku semua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan sehingga kami guru-guru itu dapat amal jariah. Pak Ustadz, saya yakin anak-anak 49 ini adalah anak yang rajin sholatnya di rumah. Saya yakin mudah-mudahan. Tapi perlu kita cas kembali Pak Ustadz. Mudah-mudahan ini puasanya juga termasuk diberikan taghrib lagi, diberikan pencerahan lagi tentang persiapan puasanya, sehingga anak-anak kita dapat menjalankan ibadah puasa ini sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Pak Kus, terima kasih. Bapak Ibu guru semuanya sudah hadir dan menunggu dari pagi tadi ya. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis yang mulia ini akan senantiasa mendapat cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Serta kita dipanjangkan umur kita semuanya, diberikan keberkahan dari rezeki kita semua, dan dibahagiakan anak keturunan kita serta istri kita atau suami kita di rumah yang kita tinggalkan ini. Kepada anak-anakku, nanti setelah sambutan Pak Kus, kita dengarkan tausiah dari Ustadz kita ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Belum. Belum sedikit. Fungsinya. Ya Bapak, sekarang Pak. Ya. Nah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati, saya muliakan Al Ustadz Khairul Saleh Siregar yang alhamdulillah beliau dalam kondisi sehat walafiat dan ikhlas memberikan tausiah menjadi amal jariah di SMA Negeri 49 Jakarta. Amin, amin. Tahun 2022. Saya sebutkan tahun Ustaz Ya, karena barangkali tahun-tahun berikut kan nggak ketemu lagi. Insya Allah. Amin. Yang saya hormati, saya muliakan sahabat-sahabat kami, Bapak Ibu Wakil, Bapak Haji Muhammad Sofi, Ibu Murni, Pak Farid, Pak Supri, sekali Bapak Ibu guru, Bapak Ibu pegawai SMA Negeri 49 Jakarta, yang saya hormati Bapak Ketua Komite beserta jajarannya, yang saya banggakan, yang saya cintai, anak-anakku, seluruh peserta didik SMA Negeri 49 Jakarta, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Ini. Syukur alhamdulillah pada pagi ini kita Pak Ajay. dalam kondisi sehat dan insya Allah kita akan sama-sama mendengarkan tausiah untuk kita bisa pijaki sebagai referensi, sebagai peringatan, sebagai motivasi dalam kita meniti kehidupan yang akan datang. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang berbahagia, izinkan pada pagi ini saya nitip pesan. Yang pertama terkait dengan peringatan Isra Mi'raj ini, mudah-mudahan tausiah yang akan disampaikan Al Ustadz kita bisa berdomani, kita bisa pijaki. Sebagai contoh, saya tadi sekilas menyimak tausiah Ustadz Abdul Somad yang sebegitu singkatnya saja masih teringat, yaitu Al-Kisah. Saya hanya nyuplik ya Ustadz, kalau salah nanti sekali lagi saya mohon maaf. Pada saat Rasulullah bersama-sama sahabat, kemudian sahabat-sahabat itu menyampaikan ini kurang lebihnya kita ingin makan. Lalu salah satu sahabat, oke, baik, saya izin ya Rasul akan mencari binatang. Yang sahabat berikutnya, ya Rasul saya izin, saya akan memotongnya. Ya Rasul saya izin, saya akan mengulitinya. Yang berikutnya lagi, saya akan merapikannya. Lalu semuanya sudah, Rasulullah terakhir, kalau begitu saya akan mencari kayu bakarnya. Artinya disinilah Rasulullah memberikan suri teladan bahwa kita sebagai manusia menjadi makhluk sosial sehingga harus berkolaborasi, bekerja sama. Maka tausiah ini mengingatkan atau menyampaikan kita, memotivasi kita bahwa kalau kita ingin menjadi umat Rasulullah, maka kita harus bekerja sama, saling mengisi, saling membantu. Itu dikisahkan seperti itu, Ustaz. Nah, yang berikutnya, karena ini bertepatan dengan hari baik, yang insya Allah hari Senin tanggal 12 Maret 2022, nanti anak-anak kita akan mempersiapkan dan akan melaksanakan ujian akhir sekolah Tanggal 14. tanggal 14-nya pelaksanaannya. Sekarang kan mempersiapkan tadi ya, nanti tanggal 14 pelaksanaan. Nah, ini tadi juga disampaikan pula Pak Ustadz Khairul, barangkali nanti bagi kami juga bisa memejaki karena sifat dari
keagamaan kita itu mengingatkan agar kita tidak terjerembab, agar kita tidak tergelincir kepada hal-hal yang salah dalam aturan main agama. Nah, contoh berikutnya anak-anakku sekalian, karena ini juga kelas 12 dan mungkin dipijaki oleh kelas 11 dan kelas 10 bahwa cita-cita ternyata perlu. Maka dulu orang tua kita menjaga jadilah. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur dan lain sebagainya. Kenapa cerita demikian disampaikan pula oleh Ustadz tadi? Sekali lagi bukan menyinggung, bukan mencari kejelekan atau kekurangan orang lain atau menjelekkan ya Ustadz. Dikisahkan tadi, dicontohkan tadi. Seorang security, pegangnya senternya besar, baterainya isinya 6. Pekerjaannya kalau malam itu 12 jam melotot. Nggak boleh ngantuk, tidak boleh nutup matanya agar aman. Tiba-tiba bulanannya dapatnya seberapa? Itu dikisahkan. Ada yang senternya kecil, baterainya 1, mana kerja yang nyuruh, buka telinga, buka mulut. Nah, yang cerita begitu atau yang buka mulut atau yang perintah itu buka mulut siapa? Dokter THT, telinga, hidung, tenggorokan. Kalau cerita buka mulut, buka, cuma di senternya kecil, bayarnya 5 juta. Benar. Itu kabar. Ada kisah berikutnya di pegunungan yang bongkahan batu. Betapa panjangnya pegangannya, betapa itu alatnya berat, dibongkar batu, betapa hasilnya yang besok lusa diterimanya sekecil. Maka ada lagi yang palunya kecil, pegangannya kecil, sekali ketuk bayarannya 5 kali lipat ASN, itu hakim. Kalau yang tadi kan tukang pecah batu, gajinya kan kecil. Nah, ini ada yang Pak Hakim cuman sekali ketuk aja. Berapa yang diterima? Artinya ini anak-anakku sekalian bahwa kita sebagai pendidik mendorong, memotivasi dan mendoakan anak-anak harus punya cita-cita. Jadi yakinkan dan insya Allah mencari banyak Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kuasa dikabulkan seperti itu. Jadi kalau dulu jadi ini mungkin sepele, ternyata itu penting. Nah, ini anak-anakku sekalian, Bapak Ibu, di ke depan Al Ustadz Khairul, bulan Juli ini akan diketuk sekolah penggerak dengan kurikulum merdeka. Artinya di kelas 10 ini nanti sama-sama masuk. Kedepannya di kelas 11, 12-nya itu harus bisa menentukan saya jadi ini. Nah, ini teman-teman gambaran-gambaran bahwa kita sebagai makhluk sosial bermasyarakat, berkolaborasi, bekerja sama. Sebagai anak-anak kita harus punya cita-cita, agar cita-cita itu nanti terlaksana. Maka bersama Ustadz kita ini arahannya, bimbingannya, motivasinya kita bijaki, sehingga langkah-langkah ke depan kalau kami salah, kami khilaf, bisa dipandu, dituntun menjadi yang lebih baik dan insya Allah menjadi surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir kita meninggal ini. Dan sekali lagi atas segala kekurangannya dan bantuan semua pihak, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu pegawai, anak-anak rohis, anak-anak peserta didik kelas 10, 11, dan 12 yang telah membantu, semoga menjadi amal jariah yang mengalir, membantu kebersamaan Bapak dan Ibu bahagia bersama keluarga. Baik nanti dalam kita menjalankan tugas, baik dalam kita menyelesaikan kehidupan nanti, surganya Allah diberikan kepada kita semuanya. Teman-teman, Bapak Ibu, mohon maaf atas segala khilaf. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Maaf sedikit ya. Terima kasih anak-anak kelas 10 tugas dan atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Sekolah SMA Masjid Jakarta beserta para wakil bidang siswa Permita. yang saya banggakan para dewa guru SMA Masjid Jakarta. Kita nggak ada senyum-senyum di foto ini. Ya. Satu, dua. Ganti gaya nggak Pak? Ganti gaya nggak? Oh iya. Boleh. Gimana Pak Haji gayanya? Nah, Mau ini nggak? ada. Oh iya. Boleh. Ntar buka ya, ntar buka ya. Iya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua. Terima kasih Pak. Ya, amin sabar. Saya punya sejarah. Nanti saya akan mulai cerita almarhum Haji Hasmul Hasan, orang tua saya. Tapi miskin baru ibu berbagi punya 10 menit dengan makan. Sebaik-baik kita kalau kita ingat peringatan orang lain dari orang lain. Betul. Kita jalannya ke sana. Betul. Lama sekali tidak tapi ingatkan untuk Betul. itu juga. Ada guidance-nya, Iya. ada tazkirahnya, Iya. reminder. Iya. Kenapa anak-anak punya sifat harus optimis? Ya karena bisa itu ketika. Kenapa kita harus percaya sama ketika bersolat. Koi bibi, Allazina yu'minuna bil ghaib. orang kan baru bersolat kan, itu gambaran. Itu yang sama, sederhana hidup ini. Masuk mudah-mudahan nanti ini yang disampaikan sesuai harapan. Insyaallah. Ya artinya saya tadi menyampaikan salah satu ini, ini enggak. Cuma ini doang cerita apa ibroh namanya. Ibroh ya. Nah terus yang berikutnya lagi Pak, kenapa kok bisa dicerita supaya optimis sehingga sekolah nggak malas. Dan Al-Quran dalam metode belajar itu satunya metode kisah. Ada penelitiannya, ada risetnya, ada skripsinya. Makanya penting cerita. Iya. Penting. Ini Pak Ciamat, mungkin sejarah saya lupa itu berlangsung dan kenal. Ya, kenapa kan dia desak nikah dengan kenal? Sebetulnya ada anak yang bertanya itu kenapa Pak dia nikahnya padahal yang bunuh kenal kan? Itu berlangsung kan? Harusnya kan tindakan. Iya. Anak yang bertanya Ada. tapi kenal nggak membunuh sebetulnya. Kenal pinjam tangan. Di situ kehebatannya politik. Kenal kan pinjam tangan seolah-olah punya bujuk senjatanya maka dia jadi pahlawan. Karena pahlawan dia satu hati yang bisa melindungi saya. Iya. Di situ ada artinya secara dengan dunia cerita itu beda. Kenyataan masuk sana. Dan kalau dalam teori sejarah Islam di at-tarikhu ya'udu nafsahu. Sejarah pasti akan berulang dengan zaman, metode yang berbeda. Di sini sama. Ada lagi ini Ustaz maafnya. Di sini kalau udah banyak kalau orang-orang yang beragama dengan pemimpin kok malah Jokowi ya. Ya. Salah. Benar. Sekarang itu secara itu Pak menghargai. Ya. Kemudian yang namanya pimpinan salah atau benar pimpinan maka Ya. memang SOP-nya begitu. Betul. Presiden. Udah. Presiden harus memberikan itu. Ini sebagai orang kita. Sini apa ini? Sama. Udah langsung masuk. Yang dikit mana? Diklik langsung. Ini aja. Yang hijau. Sudah masuk ya? Ya, benar. Ya. Merah itu. Enggak apa-apa. Silang. Ya. Tes cek sound. Terdengar ya Bapak Ibu dengan baik, anak-anakku di rumah dan orang tua. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man walah wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Ayahanda Kepala Sekolah Pak Haji Kusnyoto, Abang Anda Guru Agama,
Pak Haji Sopi, Abang Anda, Ustadz Amron, Uni, Kak Riana, Bu Vina, dan Bapak Ibu guru semua yang saya tidak hafal namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim serta kecintaan saya dari hati. Saya hadir di sini adalah sebagai keluarga, sebagai adik. Saya tidak ingin berceramah, saya ingin bercerita-cerita saja. Anak-anakku yang Bang Hairul cintai, atau kalau mau dipopulerkan UKS boleh-boleh saja. Mau dilengkapi Buya UKS boleh-boleh saja. Karena kan di rumah itu Ustadz Sofi dipanggil Buya. Buya itu bapakku sayang. Amin. Kalau kita ingat surah Luqman, saya mulai metodenya Pak Kusnyoto ayahanda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qala Luqmanu libnihi ya bunayya. Ini kan tatkala Luqman memanggil anaknya, memanggil buah hatinya, ya bunayya, dengan sebutan ya bunayya, duhai anakku sayang. Maka dalam bahasa Arab itu harus dibalik sebetulnya. Ya bunayya antonimnya abuya, ya abuya. Ya abi. Ya abi masih biasa saja, duhai bapakku. Abi biasa aja. Tapi kalau abuya atau di Padang, di Medan, buya, itu dah bapakku sayang. Itu cerita singkat sedikit. Kemudian saya mau mulai dari cerita yang kedua. Anak-anakku sayang, dan ibu bapak, orang tua, dan seluruh keluarga besar SMA 49 Jakarta ini. Sungguh saya merasa terharu dan terhormat. Nanti kalau ada nangis-nangisnya yang nggak disengaja, ya maklumin aja ya. Udah adindaku cengeng gitu, ini aja. Karena Pak Kusnyoto tadi mulai bercerita, saya jadi ingat almarhum orang tua saya, ayah angkat saya itu. Pasti bapak-bapak tahu. Kalau Pak Kusnyoto mesti tahu saya rasa, karena beliau Betawi tok. Almarhum Pak Haji Hasmun Hasan, kepala sekolah 46. 26 juga pernah. 26 wakil. Oh, wakil ya? Wakil. Karena saya di Al-Ittihad, Masjid Raya Al-Ittihad Tebet Mas, dari awal kuliah sampai dengan menikah. Dan ini insya Allah bagian dari cinta-cinta atau buih-buih cinta yang muncul dari Zawiyatul Masjid atau Zawiyah Al-Quran, sisi pojok Al-Quran dan sisi pojok masjid. Alhamdulillah udah sampai di 49. Jadi ketika dibilang 49 saya kebayang 46, 9-nya dibalik. Oh gitu. Itu ceritanya ya, berkah orang tua itu kata kuncinya tadi Pak Haji Kusnyoto, luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anakku semua, saya ingin menanya dulu, menyapa ibu-ibu. Kalau ibu-ibu nanti ngantuk, saya jalan ke depan. Boleh ya. Karena metode menyampaikan itu ada 3 yang umum di kita nih. Pertama metode ceramah, yaitu khotib Jumat. Atau yang berpidato, Pak Presiden. Berpidato. Kalau Pak Jokowi berpidato itu kan ya biasa, datar gitu. Tapi lihat kalau misalnya, ya kita jangan hirau dengan metodenya, lihat isinya, substantifnya. Ini juga begitu. Kalau Pak Harto yang berpidato juga santai ini. Pak SBY yang berpidato itu hati ibu udah mulai terpikat itu. Apalagi Pak SBY nyanyi kan pakai gitar, luar biasa. Terus melihat Pak Habibie berpidato, wah itu harus saya benarkan itu. Wah, kita ini orang Indonesia. Pesawat terbang itu dihasilkan dari inspirasi surat Al-Fil. Surat Al-Fil. Nah, itu Pak Habibie kan dulu teknologi pesawat itu rodanya masih begini nongkrong. Tatkala Pak Habibie menemukan metode, kakinya itu sama kayak kaki burung. Ini. Jadi pada saat nongkrong, jalan, terbang,
kemudian nutup kayak kaki burung. Dan itu Pak Kusnyoto saya menulis di Gema di tahun 2007. Baru di 2017 maaf 2017 itu enggak diapresiasi apa-apa. Ya enggak usah, enggak apa-apa. Bahasanya take off. Jadi Syawal yang mau datang ini adalah bahasa take off. Landing. Kita Ramadan nih, Ramadan. Saya mulai dari cerita Ramadan dulu. Kayaknya ini 3 in 1 ini. Kalau udah lewat 7 menit ditutup aja nih Pak ya. Diingatkan, saya lihat waktunya 5 menit lagi. Nah, karena ini kita punya 3 kamera ini Pak. Yang keempat kameranya Rokib dan Atib anandaku semua. Nah, cerita tentang itu, Ramadan ini kan menjadi bulan pendidikan. Syahrut Tarbiyah. Bulan training. Maka hasil dari Ramadan pagi, siang, sore, malam, bahkan 24 jam itu. Imam Syafi'i kalau di hari biasa beliau itu khatam Al-Quran 1 kali 1 hari itu 30 juz. Imam Syafi'i. Kalau di Ramadan beliau itu khatam 2 kali sehari. Sebulan di hari biasa 30 kali. Di bulan Ramadan berapa? 60 kali. Dan istimewanya tidak seperti Hairul yang sholat baca Quran khatam. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu dijelaskan di dalam I'anatut Talibin. Abuya ayahanda Sayyid Muhammad Abu Bakar Muhammad Syatar. Nah tadi disinggung kitab kuning kan, itu isinya. Kitab kuning itu hanya kertasnya saja, sekarang sudah menjadi kitab putih. Warna kertasnya udah putih, udah HPS, keren banget. Nah, itu dijelaskan Imam Syafi'i khatam itu kulluha fis shalah. Semuanya berada di dalam sholat. Bayangkan itu. Inilah tema kita hari ini, judulnya sholat dari hati, sholat yang dicintai. Boleh saja berusia 60 tahun, 70 tahun, bertahun-tahun, 15 tahun, 20 tahun, 13 tahun. Atau di usia saya sekitar 35 tahunan. 17 tahun saya 17 tahun nanti dibalik kita. Orang tua kita. Nah 35 tahunan kan. Jadi boleh saja kita sholat sepanjang itu. Namun adakah rasa cinta di dalam sholat itu? Bicara tentang rasa. Sholat dari hati. Nanti teknis-teknisnya akan saya bacakan. Biar selesai dulu yang tadi tema Ramadan. Jadi tema Ramadan yang saya tulis di majalah Gema, DKI Jakarta, PGRI. Nah itu Syawal dengan arti take off. Jadi bulan Syawal itu meningkatkan ibadah kita, meningkatkan motivasi kita, meningkatkan cita-cita kita. Himmatur rijal fauqal jibal. Nih biar bangkit aja suara anak-anak kita ini. Hatinya tergetar. Cita-cita seorang laki-laki sejati itu melampaui tingginya gunung. Orang tua kita juga demikian. Kita pengen, cuman orientasi cita-citanya berbeda. Cita-cita kita sekarang sudah beralih ke anak kita. Supaya bisa menjadi lebih baik. Supaya sholatnya lebih terasa, lebih khusyuk. Supaya cinta selalu di hatinya. Dia mendoakan, menengadahkan tangan kepada Rabbnya, kepada Tuhannya yang dicintainya. Dengan bersolawat, menyandungkan cinta, menggantungkan, menautkan hatinya. Salawat kepada Rasulullah dalam berdoa memohon kepada Allah. Agar orang tuanya yang melahirkannya. Agar ibu bapaknya yang membesarkannya. Agar orang tuanya yang mengasuhnya dengan tertatih-tatih sebagai sosok petani. Tertatih-tatih jatuh tersungkur sebagai sosok satpam. Dari gaji itu dia membesarkan anak-anaknya.
Dari gaji itu jualan gorengan itu dia membesarkan, menyekolahkan anaknya ke 49, ke 34, atau kemanapun sekolah-sekolah lain. Lalu orientasi cita-cita kita orang tua ini adalah melihat mereka di masa tua kita, mencintai kita, menyayangi kita dengan sepenuh jiwa, mencintai Allah dan mencintai Rasulnya dari hatinya, mencintai negaranya, simbol Garuda yang ada di kamera yang di atas, menjadi Indonesia yang lebih baik. Tak ada satu presiden pun yang menginginkan negaranya itu terpuruk. Persoalan tarik-menarik kepentingan, maka belajarlah dari Quran surat Al-Isra. Asra bi'abdihi. Kalau kita jalan sendiri dalam ekonomi kita, maka ekonomi kita morat-marit. Kalau kita jalan sendiri dalam pendidikan kita, maka pendidikan kita ganti kurikulum, ganti rezim, ganti kurikulum, ganti rezim. Namun apakah ruh dari kurikulum itu tersampaikan kepada Pak Menteri? Bisa saja Pak Menteri, karena ini berbicara soal kurikulum merdeka ya. Dengan tidak berarti kita menyinggung kurikulum sebelumnya tidak merdeka. Kalau anulir dari satu kurikulum ke kurikulum lain, ini nggak ada selesainya. Maka tatkala sholat dari hati, sholat yang dicintai ada di hati setiap pelaku kurikulum ini, maka yang kita perlukan hanya ada satu. Hanya ada satu. Mohon maaf saya sampaikan idealisme dulu Pak. Belajar dari Quran surat Al-Isra ini. Asra, Isra itu kan berjalan. Kalau kita berjalan sendiri maka kita akan tertinggal. Tapi kalau kita diperjalankan oleh Allah. Rasulullah berjalan dari Mekah, Madinah ke Palestina. Naik kuda, naik onta. Maka diledek menjadi bahasa, mohon maaf saya sebutkan, tidak bermaksud merendahkan. Kadrun, kadal gurun. Nggak bakal sampai bapak-bapak, nggak bakal sampai anak-anakku. Tapi karena Rasulullah diperjalankan, asra bi'abdihi. Poin dari Quran surat Al-Isra, surat ke-17 itu, kenapa 17 rakaat kita diingatkan dalam sehari. Ayat 1 kita harus menjadi nomor 1 Pak Kusnyoto. Kami memang bagian dari guru-guru yang belum sampai pada kesuksesannya. Belum, bukan tidak. Dan bisa jumping, bisa lebih jitu nanti. Atau kuantum-kuantum. Insya Allah. Jadi saya menyampaikan ini supaya, lu guru KKI, lu guru honor, bercerita tentang guru sukses gitu. Tidak, lihat isinya. Jadi kalau belajar dari Quran surat Al-Isra ini nanti dari 7 poin itu akan saya bahas satu-satu jika waktunya cukup. Nah, saya menyampaikan ide kurikulum tadi dulu biar terselesaikan, dan ini memang tempatnya. Dan ini memang lokasinya. Yang dibutuhkan kita itu oleh Pak Menteri, oleh negara Republik Indonesia, oleh Ibu Pertiwi yang dijiwai dengan Qur'ani. Maka siapapun yang membenturkan antara agama dengan Pancasila, sungguh dia adalah perusak Pancasila. Kalau mau adu orasi dengan Hairul Saleh Siregar, ayo, saya Soekarnois. Tapi saya tidak pernah mencaci atau mengatakan, mengklaim bahwa saya Pancasilais sendiri, yang lain tidak Pancasilais. Ini peringatan keras, kita tetangganya UP, ini tetangganya UI. Maka yang dibutuhkan dari kurikulum kita itu adalah satu Pak Menteri, yaitu ekspor ahli. Ahli itu jangan banyak jenjangnya. Di luar sekolah, langsung ke sekolah, grassroots. Karena apapun kurikulumnya, maka ujung tombaknya adalah 49. Apapun kurikulumnya, ujung tombaknya adalah sekolah. Apapun kurikulumnya, siapa menterinya, siapa presidennya, maka ujung tombaknya yang disampaikan oleh Quran surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 1. Di dalam ayat 1 itu ada 7 poin. Maka kata kuncinya ada di sekolah.
Jadi expert itu Pak Menteri, mohon maaf usulan saja tidak bermaksud mengajari. Expert itu diterapkan di sekolah. Misalnya kalau dia expert, jangan ada jenjang macam-macam lagi tuh. Ada pengawas, ada inspektorat, ada apa. Itu ngabisin biaya. Mohon maaf. Ngabisin biaya. Langsung saja expert itu standby di sekolah. Hari Senin dia di 49. Hari Selasa dia di 34. Hari Rabu dia di 95. Hari Kamis dia di 85. Di SMPN 11. Jadi hari kerjanya ada 5. Maka setiap hari dia di sekolah. Dia adalah expert kurikulum. Maka apapun isi dari kurikulum itu akan tersampaikan dengan benar. Akan tersampaikan tanpa mubazir biaya Pak Menteri. Mohon maaf. Terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, kita sampaikan begitu tidak sebentar ya Bu. Ini. 7 menit nanti matiin ya Pak, ada jamnya tuh. Supaya tidak terjadi fitnah Bapak Ibu, kita harus berbicara dari hati. Kenapa? Kalau kurikulumnya diceritakan seperti itu, jadi pembengkakan biaya. Maaf, kita ini pelaku pendidikan. Biaya training itu berapa dari pusat sampai ke sekolah? Diklat itu berapa? Dan seterusnya. Saya tidak mau mengajari ikan berenang lah. Namun saya ingin menggugah hati. Salat dari hati, salat yang dicintai. Quran surat Al-Isra ayat 1 surat 17. Dan jumlah ayatnya adalah 111. Ibu-ibu coba dibagi nak. Itu 111 dibagi 17 berapa? 111 dibagi 7 berapa? Ini nanti hasilnya amazing. Cepet-cepatan. Ayo Ustaz. Pertama dulu 111 dibagi 17. Berapa? 17. 6,5. Mendekati 7. Kalau digenapin 7. Berarti 7 hari dalam sepekan. Mengingatkan kita tentang waktu. Waktu yang kita pakai ini siang malam. Tidak ada lain selain 7 hari itu. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabah. Kalau 111 dibagi 7? Berapa? 15,8. Dibagi siang dan malam, dibagi 2. 15,8 dibagi 2. 7,9. Masih juga angka 7. 7 hari yang kita pakai. Indah banget ini. 17 rakaat, 7 hari. Kemudian dibagi siang dan malam. Nah, agar tidak terlalu melebar dan videonya juga ada yang per 7 menit. Nanti lengkapnya insya Allah ada di operator SMA 49 Jakarta. Mudah-mudahan berbaik hati kita dibagi link Google Drive-nya nanti. Jadi bisa ngupload sendiri. Dan juga bisa diupload oleh admin di YouTube-nya 49. Dan insya Allah Pak Haji, kalaupun nanti Pak Haji pensiun, ini adalah amal jariah digital. Syukur-syukur nanti ide expert atau ahli yang turun ke sekolah itu dipakai oleh Pak Menteri. Dan memang harus banyak yang dikorbankan itu. Banyak kepentingan yang harus dipangkas di situ. Tapi kalau model-model gayanya Pak Jokowi, walaupun beliau itu dicintai dan dibenci,
Dicintai karena positifnya, dibenci karena mungkin dianggap negatifnya. Kalau Pak Hairul atau UKS, Buya UKS bagaimana gitu? Saya mencintai semua presiden Republik Indonesia dan saya mencintai yang membenci saya dan yang mencintai saya. Dipuji tidak melayang, dicaci tidak tumbang. Itulah sesungguhnya definisi ikhlas yang paling sederhana yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam jilid 1, jilid 2, jilid 3, dan jilid 4. Jadi hasil yang kita baca ini Pak Ustadz mohon izin adalah bahasa-bahasa lisannya Al-Ghazali. Jilid 1 itu dia ada disebut dengan rubu'ul ibadat. Satu buku disusun dari 10 buku. Isinya adalah rahasia ibadah. Jadi kalau dulu orang ngaji Ihya Ulumuddin itu udah kayak harus kiai besar begitu kan. Harus orang-orang khusus. Ihya Ulumuddin itu aduh. Tapi dengan Buya UKS di Masjid Al-Hikmah, di YouTube, di Lenteng Agung, dengan ibu-ibu majelis taklim di 49, di 34. Belajar Ihya Ulumuddin itu seindah kita memainkan handphone. Menikmati Ihya Ulumuddin itu seringan kita berbicara dengan cinta, bahasa sayang kepada anak-anak kita. Ustaz, ditutup. Iya. Pak, mohon izin ya, nggak apa-apa ya. Karena nanti kalau videonya kepanjangan dia nggak ada yang lihat, nggak tersampaikan, kepanjangan, pulsanya habis katanya. Ya, posting sekarang. Oh ya, buka lagi. Yang ini nih. 1, siaran langsung. Dan saya izin ini amal jariah digital dan amal jariah negara kita. Saya menyebutnya negara ini adalah negara yang dicintai ulama. Maka lahirlah Pancasila. Hanya kita mulailah berpikir dari pelajaran matematika. Mohon maaf saya kasih contoh matematika aja biar lebih jelas. Karena bermain dengan angka. Andaikan angka ini dimainkan dalam ilmu ekonomi, dikotak-katik, dimainkan dalam akuntansi, maka dia menjadi ulama yang dicintai Allah. Jika angka-angka itu membela rakyat banyak. Membela hak-hak mereka yang terpinggirkan. Namun jika angka-angka itu diotak-atik, diselesaikan akhirnya menjadi sebuah musibah kepentingan, maka pertanggungjawabannya juga tidak sedikit. Ribuan, jutaan. Berapa jumlah rakyat Indonesia hari ini? 300 sekarang. Udah menaik dari 250 jutaan ya. Masya Allah. Itu satu sekolahan aja Pak Haji minta tanggung jawab sama kita. Ya Allah. Maka kita tadi minta kekurangan kita itu Allah maafkan dalam doa-doa kita. Kekurangan kita itu dimaafkan dari untayan doa-doa cinta yang didoakan oleh anak cucu kita untuk kita. Kama Rabbayani Shogiro itu mencintai orang tuanya di sisi Allah. Allah mencintai orang tuanya. Layaknya orang tua itu mencintai anak-anaknya di masa kecilnya. Dikelonin, pipis diganti, popok. Ya Allah. Lanjut singkat-singkat saya sampaikan, akhirnya kita akan sampai pada tanya jawab nanti Pak Ustadz. Jadi sholat dari hati, sholat yang dicintai. Jadi adakah sholat kita ini dari hati sesungguhnya, wahai anak-anakku, wahai orang tua yang mengikuti Zoom di rumah, wahai bapak ibu guru. Kalau sholatnya dari hati, dia tidak akan ngantuk dalam sholatnya di sholat Jumat. Kalau sholatnya dari hati dan sudah ngefek dalam ta'lim, dia tidak akan nyender lagu lalu ngantukan.
Dalam Isra Mi'raj, kenapa hatinya hidup? Dihidupkan oleh Allah. Dia berjalan, diperjalankan oleh Allah. Maka kecepatan cahaya bisa dipahami. Isra Mi'raj ini amazing, true story, bukan hayalan, bukan iming-iming belaka. Emang kayak novelis ngaco, menghayalkan ngaco-ngaconya itu berdua di atas gunung, kemudian udaranya sejuk, semua perlengkapan bisa, dan seterusnya dan seterusnya. Na'udzubillah. Itu bukan cerita novelis. Walaupun sesungguhnya UKS Pak Haji itu menulis kegundahan hatinya itu dalam sebuah novel pendidikan. Nanti trilogi, Gelora Cinta Bu Guru. Gelora Cinta Bu Guru. Jadi suara-suara kurikulum, expert, ahli itu adalah kegundahan-kegundahan seorang Bu Guru. Nah, baru yang kedua apa? Hidup guru bahagia. Kalau dia nggak bahagia menjadi guru, apakah dia PNS DKI atau KKI, maka sesungguhnya dia sudah merugi. Kalau dia tidak bahagia dalam hidupnya, saya dapat pastikan, mohon maaf, pasti tidak menduai Allah ya, tidak mendahului Allah. Saya dapat pastikan, sholatnya mesti tidak dari hati. Ngelihat mertua, aduh. Idul Fitri nanti salam-salaman kan begitu. Jamnya makan siang, jamnya. Jadi sholat dari hati. Sampai mana tadi pusat? Saya kalau diceritain kepanjangan nanti, takut diingatkan aja waktunya. Sampai mana tadi? Sholat dari hati ya. Sholat dari hati, sholat yang dicintai. Jadi kita mulailah merasakan bahwa sholat ini adalah bagian dari emosional kita. Emosional itu apa? Rasa sedih, rasa sakit, rasa marah. Emotional Spiritual Question, ESQ kan? Itu yang ditraining oleh Dr. Honoris Causa Ari Ginanjar Agustian, ayahanda, kakanda itu isinya adalah isi yang disampaikan oleh Kiai Haji Adnan, guru beliau. Hanya dengan kemasan 165. Jadi pada saat kita mengajar juga Bapak Ibu, kita itu marah, itu emosi. Kita itu senang, itu emosi. Maka itulah yang kita bawa dalam sholat kita. Saya menyebutnya begini, ada cinta dalam gerakan sholat. Ada cinta dalam bacaan sholat. Video-videonya nanti bisa dilihat itu di YouTube UKS TV Khairul Saleh Siregar, Home of Islamic Value with Humanity and Local Cultural Wisdom, rumah hikmah keislaman dengan rasa kemanusiaan dan kearifan budaya lokal. Apa kearifan budaya lokal kita? Budaya pesantren, budaya kurikulum yang dari hati. Ya, pencet aja Ustaz. Tunggu dulu. Posting. Itu yang klik dulu yang tengah, maaf teman-teman. Ini yang bawah yang ini. Ya, tuh baru posting. Supaya nggak dihapus sama dia. Kalau yang di atas itu dihapus 30 hari dihapus. Nah ini mulai lagi. Nah, apa yang Anda pikirkan katanya. Jadi ini metode luar biasa dan pas sekali kita di ruang AFI ini. Luar biasa. Nah, jadi bagaimana merasakan sholat dari hati, sholat yang dicintai? Kita harus merasakan aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Sholat itu apa sih? Kan harus tahu dulu, harus memahami dulu. Ulama fikih menyebutkan definisi itu. Sholat adalah aqwalun perkataan, af'alun gerakan, makhsusatun tertentu,
Muftatahatun bit takbir, yang dimulai dengan takbiratul ihram, wa muhtatamatun bit taslim, lalu ditutup dengan salam. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu silakan berdiri dulu di tempat. Supaya nyambung. Sayang. Anak-anak boleh berdiri di rumah, boleh berdiri di depan kameranya, di masjid dan lain-lain. Lah, ibu-ibu coba gerak-gerakan tangannya begini. Wah. Sambil zikir dalam hati, bismillah ya. Kemudian ke kanan, bismillah dalam hati. Atau baca aja, bismillah ke kiri. Bismillah ke atas. Bismillah semuanya, muter. Balik. Balik. Langkah ke kiri 1 kali. Langkah ke kanan 1 kali. Jalan di tempat. Alhamdulillahirabbil alamin. Segar kan? Nah, ada satu lagi tekniknya supaya nggak ngantuk. Ini ujung lidah kita ditekuk ke atas kemudian digerak-gerakkan. Tugeli. Dan itu adalah ilmunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di Pondok Pesantren Mustafawiyah Purbabaru, itu adalah ilmunya Asy-Syaikh Ayahanda Haji Umar Bakri Lubis sebagai gurunda murabbi yang mengawal hati, mengawal kajian, jalur ilmu saya dari beliau. Jadi ketika Umar bin Khattab itu kan pemarah Pak Ustaz. Hebat dia. Kalau nggak benar dikit templeng. Kadang-kadang marahnya dia itu membuat dia lupa kepada Allah. Maka cara dia untuk melatih ini adalah hasil dari sholat dari hati itu. Cara dia melatihnya adalah dia tekuk lidahnya ke atas sehingga dia tidak berkata-kata kepada yang lain. Lalu dia ingat kepada Allah. Ditekuk. Bismillah, bismillah, bismillah. Saya asra, saya diperjalankan Allah. Saya tidak bisa berjalan sendiri. Itu intinya, saya bacakan poin-poinnya. Subhanallazi, kata subhana itu adalah hanya ada 2 dalam Al-Quran yang dimulai dalam ayat. Satu subhanallazi asra bi'abadihi, yang satu lagi subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ada di Quran surat Yasin. Makanya Yasin itu istimewa. Ya kalau ada orang yang nggak suka Yasinan, ya boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Hanya catatannya, lu jangan mencaci maki orang yang hanya Yasinan mampunya. Dan cobalah pelajari satu persatu. Kalau enggak ya tanya UKS aja, datang ke Serengseng Sawah, datang ke 49, datang ke 34. Nah, jadi poin pertama dari ayat Quran surat Al-Isra itu adalah ini mesti peristiwa sederhana. Dahulu kala dibenci oleh kafir Quraisy, mengatakan Muhammad junun, Muhammad adalah pembohong, Muhammad adalah tukang tipu, tukang sihir. Diklik aja ini yang melambaikan. Satu. Tuh, ya. Mohon maaf. Nah, kenapa yang bohong masa Mekah Madinah sampai Mekah kemudian apa? Aqsa, Masjidil Aqsa Palestina ditempuh dalam 1 malam, balik lagi udah ketemu. Nggak masuk akal, irasional katanya. Tapi teori kecepatan cahaya dalam ilmu pengetahuan menjawab itu. Kenapa? Karena Rasulullah diperjalankan, bukan jalan sendiri. Itu satu. Maka di dalam surat Yasin itu juga subhanallazi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menciptakan segalanya. Khalaqal azwaj, berpasang-pasangan. Semuanya berpasang-pasangan. Ada depan, ada belakang. Ada pro dan ada kontra. Ada kiri, ada kanan. Ada atas, ada bawah. Ada suami, ada istri. Ada orang tua, ada anak. Semua berpasangan. Ada ilmu pengetahuan. Ada jahil, ada alim. Semua berpasangan. Posting. Ya. Ya. Apa yang Anda pikirkan? Siaran langsung. Makasih Ayahanda.
Berkah ini. Ini kita sampai jam berapa? 9. Jangan lama-lama, nanti liatin di YouTube aja. 9.15. Ya, dikit lagi ya saya bacakan kesimpulan ya. Saya bacakan kesimpulan. Jadi subhanallazi ayat yang kedua itu Allah semua ciptakan berpasang-pasangan mimma tumbitul ardu yang ada di bumi. Jadi hewan itu sendiri berpasangan. Kemudian ada gaib, ada terang. Bagaimana kita mengimani hal gaib sekarang? Lihat aja pulsa, lihat aja sinyal, lihat aja server. Emang kelihatan. Ada orang dulu kita beli kue itu 50.000 untuk semua guru misalnya. Ya siapa tahu Ustadz Sopi atau Pak Kepala Sekolah hari Jumat berkah itu kan berbagi dengan guru-guru. Dan itu tradisi di 34 alhamdulillah luar biasa bergantian. Dan itu dari hati. Dari hati. Itu kita bayar langsung kan? Barangnya ada. Tapi tatkala kita sekarang membeli pulsa, membeli paket untuk belajar Ananda yang ada di rumah. Beli 50.000, beli 100.000. Ada nggak barangnya? Ada. Di mana? Di HP. Dalamnya itu gaib. Yang gaib begitu aja kita bisa memahami dan meyakini benar, apalagi malaikat. Kemudian Allah Raqib Atid. Itu. Jadi semuanya berpasangan. Wa min anfusin, diri kita ini berpasangan. Pasangannya fisik apa? Non fisik. Pasangannya psikologi apa? Fisik. Kalau psikologi kejiwaan, pasangannya apa? Fisik. Fisiknya kan? Nah, pasangannya tangan kanan? Tangan kiri. Dia semuanya berpasangan. Pasangannya diri manusia dalam bentuk ujung kaki, fisiknya sampai ujung kepala apa? Ruhnya, jiwanya, pikirannya. Maka soal kurikulum tadi itu adalah kita bicara tentang jiwa kurikulum, ruh kurikulum. Kalau mau dipakai, yang nggak mau dipakai ya monggo, nggak apa-apa kan begitu. Terusin aja terus. Tar Pak Hairul UKS yang mau jadi Menteri Pendidikan Nasional ya siapa tahu kan. Pak Jokowi aja bermimpi kan. Atau sekalian aja jadi Presiden Republik Indonesia itu. Amin. Itu just kidding dan intermezzo saja. Kemudian setelah kita tahu bahwa peristiwa yang dimulai dengan subhana itu adalah peristiwa dahsyat agung, maka yang kedua kita harus tahu asra bi abadi, kita ini diperjalankan, kita ini ditolong Allah. Contoh, lihat aja orang yang sudah kaku di rumah sakit, nyawanya masih ada, matanya bergerak-gerak, makannya aja udah susah. Apa namanya itu? Orang yang koma. Bisa berjalan nggak? Orang yang lumpuh bisa bergerak nggak tangannya? Satu jari aja nggak bisa. Tapi karena Allah masih kasih kita izin, maka gunakan jari kita ini untuk ngetik Ananda, ngetik yang baik-baik. Buka Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, snack video, IG, udah Buya UKS aja. Khairul Saleh dan sejenisnya. Yang baik-baik. Tatkala Allah udah kasih mandat, tidak bisa bergerak, tidak bisa bergerak sama sekali. Nah, jadi kita berjalan benar-benar. Diperjalankan. Lailan itu adalah sedikit-sedikit bangunlah di tengah malam. Dan pada saat bangun di tengah malam itulah kita bisa bercerita dengan diri kita. Kita bisa berkomunikasi dengan diri kita. Self communication. Kalau motivasi, apa namanya itu? Motivation ke dalam diri? Self-motivation. Bapak-bapak kita praktekkan. Tatkala malam, itu kan simbolnya gelap. Kita ini terang. Coba tutup matanya. 1 detik. Jangan sebutkan nama orang tuamu. Kita sudah menyebutkan nama orang tua kita masing-masing dalam hati. Jangan tutup mata. Jangan ingat mantan-mantanmu di masa SMA. Jangan ingat orang yang suka sakit hati atau kamu sakit hati kepadanya atas nama sesuatu. Asik.
Jadi tatkala mata kita terpejam, artinya di suasana gelap, maka mata hati kita terbuka. Untuk melatih mata hati ini terbuka, tutup mata sejenak, lihat diri kita. Tatkala kita bangun dari tempat tidur itu, kita tidur di tempat mana? Spring bed kah? Di atas kasur kah? Di atas lantai kah? Atau di atas kursi kah tidurnya? Lalu kita bangun, lalu kita pergi ke kamar mandi, lalu kita berwudu, lalu kita sholat subuh. Ataukah lalu kita mandi, lalu kita berangkat ke 49, lalu di 49 kita melihat mau WA, Ustaz Hairul udah di mana? Ustaz Hairul. Lalu dari itu kita sampai hari ini berada duduk di sini dan jam sekarang. Lailan melatihnya di situ. Jadi untuk menajamkan mata hati itu, sering-seringlah bermain malam. Apa sih Ustaz bermain malam? Qiyamul Lail. Qiyamul Lail bisa, pengantin baruan bisa, pengantin lama juga bisa. Ya ini biar nggak ini aja, biar rileks. Ini jangan dipikir, Ustaz ini nggak sopan ini. Justru inilah sisi-sisi kemanusiaan kita. Dan Rasulullah mengingatkan kan, Qul inni ana basyarum mithlukum. Katakan Al-Quran itu. Katakan wahai Muhammad, aku ini manusia sama seperti kalian. Aku adalah sosok ayah, aku adalah sosok suami, aku adalah sosok anak, aku adalah sosok presiden, aku adalah sosok pemimpin Mekah, pemimpin peradaban dunia, mengubah Mekah gurun pasir 0 menjadi satu peradaban dunia hari ini dengan Zamzam, dengan Masjidil Haram. Aku adalah pemimpin yang membangun peradaban Madinah, Tamaddun Nabi. Madinah Al-Munawwarah, kota berkeadaban, kota metropolitan yang menjadi rujukan Romawi tumbang, yang menjadi rujukan Persia tumbang, Iran yang sekarang. Muncul peradaban Islam dengan khilafah Islamiyah. Siapakah aku? Inni ana basyarum mislukum. Aku adalah manusia biasa. Tapi enggak sampai situ ayatnya. Yuha ilayya. Akan tetapi Allah wahyukan kepadaku Al-Quran. Nah kalau dengan Al-Quran bergerak, maka jadi. Berjalan sendiri Mekah, Palestina, lalu ke Sidratul Muntaha, ya enggak jadi. Tapi kalau diperjalankan Allah, ya jadi. Ya toh? Nah ini Sumatera rasa Jawa ini Pak. Kalau Soekarno kan Jawa rasa Sumatera. Nah, ini Sumatera rasa Sumatera bisa, Jawa rasa Sumatera bisa, tapi Sumatera rasa Jawa nggak apa-apa, nanti biar jadi expert kurikulum, amin. Nah, itu lailan. Kemudian minal Masjidil Haram, perjalanan kita adalah dari masjid ke masjid, from masjid to masjid. Kesimpulannya Bapak Ibu, Isra itu adalah kita berjalan kemana saja. Dari sekolah ke rumah, dari rumah ke tempat training, dari tempat training ke sekolah, dari sekolah ke tempat YouTube, dari sekolah kemana aja, ke tempat makan kemana. Itu kita Isra. Maka jangan Isra sendirian. Minta pertolongan kepada Allah supaya kita didampingi dan diisrakan. Itu intinya minal masjid ilal masjid. Kemudian mi'raj itu adalah mi'raj hati. Mi'raj itu kalau dalam bahasa kita apa ya Ustaz? Naik. Naik. Terjemahnya naik, tapi yang naik bukan fisiknya. Yang naik itu ininya. Maka dia menjadi cerdas, smart. Yang naik itu ininya. Maka dia bekerja dengan hati. Memimpin dengan hati, ekonomi dengan hati, berjual gorengan dengan hati, main angklung dengan hati. Maka tatkala Pak Taufik Ismail membacakan suara-suara hatinya, kan kita tergugah. Hanya dari hati yang akan sampai ke hati. Mark Zuckerberg yang punya Facebook, dia itu bekerja dari hati. Di DO dari Harvard, lalu dia bikin Facebook. Apple yang punya siapa? Apple? Ustaz, takut kelamaan. Apple siapa yang punya? Steve Jobs. Ya, bunda gak kedengaran. Steve Jobs. Nah, mereka itu orang-orang sukses bekerja dengan hati. Jadi mereka Isra. Pak Ustadz kan dia gak muslim. Nah, tapi benar dia tidak menyatakan keislamannya, tapi hatinya itu digerakkan oleh Allah. Dengan apa? Kesungguhannya belajar.
Ta'lim muta'allim, cari ilmu, punya cita-cita. Itulah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu. Kalau sudah begitu merasa kita diperjalankan, maka Allah akan berikan keberkahan. Ustadz aja kalau dia hidupnya hanya ada, mohon maaf ini bukan menyinggung atau apapun, dan saya memberikan fakta, bukan rezeki yang dia cari, tapi rezeki itu yang mencari dia. Dia perlu buah, ada dikasih. Allah gerakkan hati seseorang ngasih buah. Itu mereka kasih Allah. Kemarin saya baru ketemu di dekat Setu Mangga Bolong. Ustadz, saya nggak pernah menyediakan apapun di rumah ini. Pada saat dia bertamu, keluar kuenya, keluar buahnya, keluar madunya. Ini diantarin orang, ini kalau dalam tradisi Betawi namanya berkat. Tapi berkat itu harus berkah. Berkah itu apa? Ziyadatul khair ba'dal khair. Kualitas kebaikan bertambah setelah kualitas kebaikan. Dan ingat para ustadz dan termasuk saya, tidak boleh menggantungkan rezeki kita dari pemberian orang lain. Taribat yadaka, bekerja dengan keras. Gerakkan tanganmu, cangkul itu tanah, berlari sekencang mungkin. Makanya pelari kita itu juara 1 kan, yang dari NTB. Lari, dia nggak peduli. Oke, itulah allazi barakna haulahu, ketika Allah memberikan keberkahan hidup. Linuriyahu min ayatina, Allah Isra Mi'rajkan agar kita Isra Mi'raj ini untuk ini. Linuriyahu min ayatina, agar kita mengetahui tanda kebesaran Allah. Ya. Agar kita mengetahui tanda kebesaran Allah. Kalau selesai Isra Mi'raj itu, lalu tidak mengenal tanda kebesaran Allah, lalu dia sholat tetap sholat biasa aja, sholatnya tidak dari hati, maka dia Isra Mi'rajnya gagal. For you aja, bukan for me, bukan untuk kami. For us. For you, not for us. Nah, jadi nanti rugi sendiri anakku. Terakhir, yang ke-7 itu adalah innahu huwas samiul basir. Allah itu maha mendengar dan maha melihat apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam setiap gerak-gerik kita, apa yang ada dalam pikiran kita. Jika kita bawa as-samiul basir, maka jadilah solatnya solat yang dicintai. Dia merasakan cinta dalam gerakan solat itu. Allah gerakkan dia solat, Allah gerakkan dia ruku, Allah gerakkan dia sujud, Allah gerakkan dia berdoa kepada Allah. Benar kan? Dia nggak sholat sendiri, dia nggak bergerak sendiri. Ketika dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Dia mengikuti bacaan-bacaan itu dengan telinganya, mengikuti makna bacaan itu dengan hatinya, maka dia sholat dari hati. Kalau belum bisa mengerti bacaan sholat, nanti ikut UKS saja trainingnya, Arabic Al-Quran Training. 2 SKS. Ya, metodenya metode akli. IAAQLY. Arabic Quran Learning You. Kalau bahasa Arab akli, pikiranku, akalku. Syaratnya cuma 1, bisa menulis Arab, dia akan mampu dalam 3 bulan. Target 6 bulan, 2 SKS dalam 1 semester. Biayanya biaya kuliah 1 semester. Bagi yang tertarik saja. Bisa online, bisa. Ini udah training ke Padang. Dan ada yang udah berhasil, sudah. Ustadz Argari, SMA N 34 Jakarta, yang sekarang dia mampu membaca kitab-kitab teks berbahasa Arab, Ustadz. Jadi dia hadir dari siswa 34 masuk ke UIN 2015-2016. Bayangkan cakar ayamnya tulisan anak SMA itu. Ustadz, saya mau masuk ke UIN. Bohong lu, pasti paling juga ngeledek gua. Iya, adiknya Afgan, adiknya Raisa mau jadi guru agama katanya. Ngeledek lu, saya bilang. Saya tolak. Akhirnya dia datang ke rumah sekali seminggu. Kurang dari 3 bulan setelah selesai teori itu, teori Nahu Sorob yang diperingkas dengan menjadi metode akli, hanya dalam 24 TM. Kan pengalaman belajar pondok 7 tahun. Ambil intisarinya, sintesisnya. Di UIN Jakarta 4,5 tahun. Ambil sintesisnya. Di Pasca Sarjana PT IKI Jakarta 2 tahun.
Magister Pendidikan Islam, ambil sintesisnya. Jadilah gabungan semua itu hanya dalam 24 TM mampu belajar dalam bahasa Arab, mampu membaca teks-teks Arab dengan syarat tadi dan syarat mengikuti kuliah. Biayanya biaya kuliah PT IKI pasca sarjana saya sebutin aja supaya tidak kaget. Ini Ustadz ini ngomong nggak benar nih, karena Ustadz tadi ngomongin angka kan. Satpam sekian, kemudian ini 5 juta, dokter sekian. Kalau ini satu orang hanya 3,5 juta. Sudah termasuk paket buku di dalamnya senilai 300.000 buku panduan. Buku panduannya itu ada tulisan ulama Betawi, 40 kumpulan ayat Al-Quran. Sederhana. Dan cara baca, cara belajarnya learning by doing. Belajar sambil melakukan. Dan ini sudah berhasil. Dan yang ketiga testimoninya ada di Serengseng Sawah, Ustadz Serengseng Sawah. Nih Jagakarsa sedang mengcopy paste metode itu. Dan sedang belajar, sudah tahapan ketiga. Mudah-mudahan nanti ada training professional training class, kemudian family training class, kemudian ada juga ta'lim training class. Kalau ta'lim training class ini tidak berbayar, artinya sesuka hati. Kayak kan di masjid, di musola, di majelis ta'lim itu. Kalau mau belajar itu khusus. Nah, jadi ada komersilnya, ada sosialnya. Semakin tinggi biaya kuliah kita, maka semakin cepat kita belajar dan berhasil. Kemudian yang terakhir itu adalah training of trainer. Sehingga bisa membaca-baca kitab-kitab sini. Kitab-kitab tafsir. Ya sama seperti Pak Quraish Shihab cerita lah. Tentang tafsir Al-Quran. Sama cerita Pak Prof. Nasaruddin Umar itu bercerita di Istiqlal. Sama seperti Mas Komarudin Hidayat itu membangun UIII, Universitas Islam Internasional Indonesia. Satu kebanggaan dan menjadi lakmak kecintaan Islamic Studies. Maka itu yang membawa dia menjadi direktur BUMN kan, sama dengan rektor UI. Mau orang tidak setuju nggak setuju, silahkan aja, dia akan berjalan tetap di jalurnya. Kita setuju dengan pesawat terbang, kita tidak setuju dengan pesawat terbang. Pesawat itu akan tetap mengudara di awan Indonesia, Nusantara, dari ujung Sabang sampai Merauke. Itu akan didapatkan ketika dia mempelajari sholat dari hati, sholat yang dicintai. Dirasakan ada cinta dalam gerakan, dirasakan ada cinta dalam bacaan sholat. Aqwalun wa af'alun muftatahatun maksusatun muftatahatun bitakbir wa muftatahatun bistaslim. Sholat adalah ucapan, bacaan dan gerakan yang khusus, yang dimulai dengan takbiratul ihram Allahu Akbar, lalu ditutup dengan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah inti solat kita. Maka sesungguhnya qalan Nabi Rasulullah SAW mengingatkan kita, poin ending terakhir, bahwa as-salatu mi'rajul mu'min. Kalau kita hatinya ingin naik bertemu dengan kekasih kita Allah, maka salatlah. Di dalam sholat dan sujud kita berdoalah, menangis, meraung, memohon, mengadukan semua permasalahan yang kita punya. Ya Allah, saya guru honor. Ya Allah, sekolah saya tidak benar. Ya Allah, saya pengen masuk UI. Ya Allah, saya pengen nyanyiin anak 3-4. Berdoalah anak-anakku di dalam sujud-sujud terakhirmu itu. Ya Allah, saya ingin sukses. Ya Allah, kurikulum merdeka. Ya Allah, expert, ahli yang dibutuhkan. Bukan training, bukan konsep, bukan teori, bukan apapun itu. Yang dibutuhkan adalah expert. Turun ke grassroots, turun ke sekolah-sekolah. Potong, pangkas semua anggaran-anggaran itu. Gunakan untuk anggaran itu di seluruh sekolah. Jadikan uji coba, jadikan riset. Lalu itulah mi'rajnya, naiknya hati kita kepada Allah, naiknya mi'rajnya pikiran kita kepada Allah. Terpancar dari perbuatan kita, terpancar dari perkataan kita, dan terpancar dari min af'alil qulub, amal hati kita. Ketika bicara amal hati, sholat dari hati, maka tidak ada lagi rasa benci. Dipuji tidak melayang, dicaci tidak tumbang. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf. Ma'assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tinggal dipandu oleh moderator kalau ada sesi tanya jawab.
Ini posting kan? Ini. Iya, posting. Ya. Oke. Saya serahkan ke moderator. Boleh tanya jawab. Mumpung dibiayai internetnya sama Afi. Kalau saya sendiri di rumah ini Pak Haji, ya Allah udah bisa jebol. Berarti Sofi makin pintar. Amin. Ya, kepada Anak Agus silakan. Ada yang lisan nggak? Dari kita kalau mau bertanya juga boleh. Pelan-pelan atau saya udah puas gitu. Udah cukup. Kita tutup dengan doa. Ayo Pak Ustadz sambil nunggu pertanyaan ini. Oh udah. Tapi udah ya. Ini dari Ananda harus berdua kita Pak Ustadz ini. Berdua. Oh udah ada. Oh iya. Bismillah. Sambil nunggu pertanyaan kayak talk show aja. Kan adik, anak, cucu. Bismillah. Ada yang mau bertanya, Anak Agus? Ada yang bertanya? Dengar. Jika tidak, kita akan tutup dengan doa ya. Pak Kaman. Yang kedua. Di Iya. Panggil. ada yang nanya? Nggak kedengeran? Nggak bisa ya? Ada murid? Apa pertanyaannya nak? Digedein Pak. Aisyah. Buat baru ini muncul sini suaranya biar muncul sini bisa. Biar muncul sini anak yang izin. Ya siap, diwakili aja. Apa isi pertanyaannya? Bagaimana cara memperkuat iman pada saat di bulan Ramadan? Oh ya, itu pertanyaan yang sangat bagus. Dikumpulin dulu pertanyaannya atau langsung dijawab? Langsung jawab? Apa dikumpulin? Langsung saja. Masih nanya, Bang? Enggak, udah. Oh ya baik. Bagaimana cara memperkuat iman di bulan Ramadan? Cara yang pertama adalah sholatlah dari hati. Yang kedua, puasalah dari hati. Jadi kita sholat, kita puasa tidak terpaksa karena dibangunin orang tua, diberikan tugas guru agama. Itu satu. Dua. Yang ketiga, baca Al-Qur'anlah dari hati. Apalagi yang keempat, berbukalah, sahurlah dengan hati. Jadi teknis sekali. Kita mulai merasakan apa yang kita lakukan dalam ibadah itu adalah dorongan hati, kesadaran hati, didasari dari cinta kepada Allah. Bukan karena yang lain, bukan karena motivasi yang lain, dikasih duit, dikasih nilai yang banyak.
dikasih jajan. Untuk tahapan anak-anak SD ya silahkan. Anak saya di rumah tuh kasih jajan 50.000, ikut ngaji jam 3 jam 4 subuh ke Lebak Bulus. Senang banget dia. Jam 3 udah bangun pakai serban lagi. Mama. Anak-anak SMA ya harus lebih dari itu. Sudah berubah ya. Sudah berubah. Dari hati berarti. Ya, dari hati. Teknis lain apa lagi? Belajarlah dengan guru. Khatam Qurannya nggak hanya sekadar formalitas gitu. Jadi ada hasil dari sholat kita, ada hasil dari puasa kita, ada hasil dari ibadah yang kita lakukan. Apa? Akhlak, ilmu, amal. Itu hasilnya. Ayo, apa pertanyaan lain lagi? Kemudian khatamannya juga jangan di bulan Ramadan saja, Ustaz ya. Ya. Tambahin Ustadz Sofi. Khatamannya tidak hanya di bulan Ramadan. Teknisnya kan sekarang banyak, bisa khataman gelondongan. Bareng-bareng. Khataman bareng, khataman WA-an. Satu orang satu juz, satu orang satu juz. Hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, atau malam Jumat, atau waktu yang disepakati itu khataman sama-sama Zoom gitu. Banyak medianya ya sekarang. Ya, betul. Apalagi pertanyaannya? Dibantu pertanyaannya Pak, di kita tidak begitu jelas suaranya. Bagaimana dengan orang yang melakukan sholatnya karena disuruh atau terpaksa dari hati? Ya. Bagaimana dengan orang yang sholat terpaksa atau dia sholat tidak dari hati? Ya, sholatnya dia rugi. Sholatnya tidak sempurna. Sahkah sholatnya? Sah. Karena bicara sah itu ilmu fikih. Terpenuhi syarat, terpenuhi rukun, sah sholatnya. Sholat zuhur dia di waktu zuhur, sah. Tapi kalau dia sholat zuhur jam 9 malam, ya nggak sah. Sholatnya Ustadz di sekolah itu terpaksa. Oh iya, nggak apa-apa, itu bagian dari latihan. Tahap-tahap dasar. Imam Nawawi membuat klasifikasi kita beribadah, motivasi ibadah kita itu 3. 1 seperti pedagang, bicara tentang untung rugi. Kalau saya sholat dapat pahala apa? Saya puasa pahalanya apa? Boleh nggak? Boleh. Kemudian yang kedua, ada yang sholat, ada yang puasa, dia takut neraka. Itu disebut dengan ibadatul abid. Ibadahnya ahli ibadah. Dia sholat menghindari neraka, takut disiksa Allah. Benar nggak? Benar. Itu level kedua. Itu level umumnya. Level basic tadi yang pertama, pengen dapat pahala, pengen dapat gaji. Ke sekolah, jadi PNS, jadi guru KKI, pengen dapat gaji. Boleh nggak? Boleh. Itu level 1. Level 2, kita takut kelaparan misalnya, orang-orang yang kita cintai, anak istri, untuk biaya di rumah. Itu level 2. Jadi dia sudah tidak memikirkan dirinya lagi, dia memikirkan orang lain, orang yang dicintai. Yang ketiga, level 3 ini, ibadatul mukhlasin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Itulah din yang lurus. Jadi orang ibadahnya ikhlas. Ikhlas itulah dari hati. Dia tidak pamrih lagi. Maka kata kuncinya tadi, dia sholat dipuji tidak melayang. Dia sholat dicaci, sosok alim lu, sosok alim. Dia tidak tumbang. Tinggal dibalik aja lagi kan kalau dibilang sosok alim. Lu sok jahil gitu. Sok pintar, belajar sok benar, ini mau ujian. Sok pintar, gak mau contekan, parah lu. Lu gak komunitas kita lu katanya. Kalau anak-anak kan begitu. Tinggal dibalik aja lagi. Lu sok bodoh gitu. Mau nerima contekan gitu kan.
Dan negara kita ini insya Allah akan jaya makmur sentosa, gemah ripah loh jinawi kalau ndak bocor. Ini kan banyak bocornya. Lagi-lagi kalau sholatnya benar, sholat dari hati, maka dia pejabat negara tidak akan bocor. Kalau sholatnya benar, sholat dari hati, dia guru, maka gurunya tidak akan bocor. Kalau dia siswa, dia sholatnya benar, sholat dari hati, sholat ikhlas, mengharap ridho Allah, tidak melayang saat dipuji, tidak tumbang saat dicaci, maka dia adalah orang-orang yang dicintai, sholat yang dicintai. Wallahu a'lam. Ya. Saya nggak bisa buka WA ini, dibacakan aja Bu. Ini punya 3 kamera kita ini. Semua diberdayakan, all out. Gimana tips ngajak siswa agar dia rajin ibadah, Oh. patuh pada orang tua dan akhlaknya mulia. Tips agar siswa itu rajin ibadah, patuh dan sayang pada orang tua, dan berakhlak mulia. Tips dari guru, kalau tips itu kan berarti langkah-langkah guru ya. Cara-cara guru. Yang pertama ada intern, yang kedua ada eksternal. Intern dan ekstern. Internnya adalah dari guru pribadi itu sendiri. Dia luruskan dulu hatinya, dia mengajar karena Allah. Lalu dia persiapkan, itu langkah 1 ya. Hatinya lurus kepada Allah. Yang kedua itu dia mempersiapkan materi, metode, laptopnya, GCR-nya, dan lain-lainnya, semua yang berkaitan dengan perangkat pembelajaran. Berarti dia menguasai kan? Baru yang ketiga itu disampaikan dari hati ke hati. Ustadz, berarti kita nggak boleh marah dong? Boleh. Umar bin Khattab marah dari hati. Ustadz, nggak boleh menghukum dong? Boleh. Rasulullah menghukum orang yang melakukan zina itu sampai mengatakan begini, lau Fatimata sarokat laqata'tu yadaha. Andaikan Fatimah binti Muhammad, putri Nabi Muhammad, dia mencuri, maka aku akan hukum dia dengan hukum qisas. Jadi sebelum sampai ke hukum qisas itu, lihat tahapan-tahapan yang dilalui ya. Ada sidang, ada pembelaan, ada tuntutan, ada putusan hakim. Jangan kita berpikir ketika nyuri langsung potong tangan. Enggak, itu sama dengan pikiran orang Eropa. Orang Muslim itu kanibal banget gitu. Sholat aja cium-cium tanah. Dia nggak tahu kita bersujud cinta kepada Allah. Terus kalau nyuri, kalau korupsi, itu tangannya dipotong, serem, nggak manusiawi katanya. Sesungguhnya dia tidak tahu proses untuk sampai ke itu harus ada proses putusan hakim. Apa bahasanya dalam persidangan itu? Ingkrah. Ada ingkrah dulu. Enggak sembarangan. Harus punya pengacara pembela. Kemudian pengadilan sudah menyiapkan pengacara penuntut. Ajukan bukti-bukti. Bicara bukti, ada pra bukti. Kemudian ada proses, apa bahasan di kepolisian itu? Penyidikan, penyelidikan, ada pranya juga kan? Ada kode etiknya juga, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau kembali ke situ Ustazah Hajjah Riana Uni, itu 3 itu saja kita lakukan. Dan saya meyakini Bapak Ibu guru itu melakukan. Hanya kadang sadar atau tidak sadar. Ada juga yang setengah terpaksa. Ada yang setengah keren. Makanya saya suka bercanda tuh kalau di mengawas ukrak kemarin online PJJ daring. Wali kelas itu keren 100%. Proktor itu keren 100%. Saya pengawasnya kan. Pengawas itu setengah keren.
Maksudnya setengah keren itu kan saya tidak hafal, pengawas itu tidak hafal siapa nama-namanya, seperti apa karakternya, ngabseninnya kan begitu. Ini anaknya ini off cam atau on cam, ini udah berapa kali off cam, udah berapa kali on cam, kan yang tahu alasnya. Kemudian jaringan teknik-teknik daring, masuk ke link ini, absensi di link ini. Kemudian kalau ada kendala, trouble, jawab di sini. Komunikasi, itu kan yang tahu proktor. Maka saya bahasa begitu. Itulah bahasa cinta. Kenapa? Karena kita udah bersiap dengan jiwa raga. Apa tadi yang pertama, Kak? Luruskan niat. Jadi mengajar dari hati, lillahi ta'ala, innamal amalu binniyat. Yang kedua, ya prepare. Prepare your lesson. Prepare your study. Apalagi itu? Prepare your PPT. Bapak senang banget sama kamu tuh, cantik, ngelihatnya aja senang. Roknya terlalu ketat, pendek banget, ganti ya. Dan jangan di depan teman-temannya. Malu dia nanti, malu ngelawan ya. Itulah komunikasi dari hati ya. Saya kira 3 itu cukup. Nanti kalau ada update-update lain lagi ya kita training lagi aja. Supaya tidak bosan ya. Mohon maaf, terima kasih, wallahu alam. Baik, Ustaz, makasih ya pada anak-anakku. Pak Ustaz Hairul Saleh, rasanya sudah cukup ya. Mudah-mudahan banyak memberikan manfaat. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Bubar, gedein bubar.